Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan channel saya, Pulski. Hari ini kita akan ngebahas mengenai United Cora 9S yang baru kemarin kebetulan dibeli ya. Dan ada beberapa hal yang mau kita review, terutama mengenai riding positionnya dia, terus comfort ridingnya, dan juga nanti kita akan bahas juga mengenai apa fitur-fitur yang mungkin sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi ya. Oke, yang pertama ngomongin riding position. Riding position sebenarnya cukup enak, bisa disesuaikan juga. Ini udah maksimum ya untuk setnya udah maksimum. Jadi udah 0 bawahnya, dan kemudian ini sudah benar-benar maksimum. Dan kemudian untuk seat postnya juga itu sudah disesuaikan dengan postur tubuh juga. Jadi so far untuk riding position cukup oke. Nah, terus kemudian mengenai comfort ridingnya, kenyamanan berkendara. Nah, kenyamanan berkendara sebenarnya ini sudah cukup bagus. Cuman satu kekurangannya adalah dia itu agak sedikit berat. Saya biasa pemakai MTB, ini aja masih agak berat banget ya. Kenapa? Karena mungkin karena postur frame-nya ini memang besar. Itu yang pertama. Tapi postur frame-nya ini semuanya itu nggak isinya alloy ya. Jadi ada beberapa bagian yang memang di situ masih belum alloy, masih besi, jadinya memang gak terasa berat. Nah, oke, kemudian kita akan cek. Ini adalah speednya. Speed total ada 9 speed. Speednya sebenarnya cukup bagus ya kalau dengan 9 speed. Kita coba cek ya. Oke, kita masukkan untuk speednya di shifter. Nah ya, ini udah masuk ke 8. Nah, cuman ini perlu disetting atau enggak, cuman dia itu enggak terlalu mulus untuk perpindahannya. Teman-teman bisa lihat untuk perpindahannya itu enggak terlalu mulus. Tuh, masih ada cetek-cetek. Nah, ini sebenarnya bawaan dari pabrik ya. Jadi teman-teman nanti bisa setting juga sendiri. Nah, ini kekurangannya nih. Tuh, masih. Nah, kalau untuk pengereman di sini cukup bagus, cukup oke. Nah, sekarang kita kurangin giginya, gearnya kita kurangin. Nah, wah, cepet. Hanya pas masukin gearnya aja yang dia itu agak agak lemot ya, agak keras dikit. Oke. Pengereman cukup bagus, hanya perlu disetting lagi untuk shifter. Cuman harusnya sih kalau bawaan pabrik shifter itu memang semuanya udah terset dengan baik sih. Karena ini sebenarnya waktu pas awal beli ini cuman ngerakit rodanya doang ya. Nah, terus fitur-fitur selanjutnya sebenarnya kalau untuk di sepeda lipat itu nggak terlalu banyak. Jadinya fiturnya itu doang sih sebenarnya. Oke. Nah, kekurangannya cuman ada ban. Teman-teman bisa ngelihat bannya di bawah. Itu bannya tipis banget. Dan ini harus teman-teman ganti karena ini memang buat city ya. Jadi saya nggak tahu maksudnya apa, tapi bannya itu sangat terlalu tipis. Bannya ini sekitar 22 inch, agak besar. Cuman dia itu tipis, kekurangannya cuma di situ. Jadi harus dikurangin untuk ban tipisnya kali ya. Bisa diganti dengan ban-ban yang lain yang mungkin lebih agak ada kembangnya, jadi agak ngegigit. Oke. Nah, cuman bedanya apa dengan yang 16 inch? Kalau saya bilang bedanya itu lumayan jauh ya. Kalau kita satu kali goesan aja, satu kali kayuhan aja, ini sama yang sepeda 16 in itu bisa jaraknya itu ya bisa sekitar 15-20 cm langsung ya sekali goes. Karena ukuran bannya itu mempengaruhi. Semakin besar ban, maka kecepatannya juga semakin tinggi. Jadi kalau teman-teman udah biasa naik MTB terus nyoba pakai seli kayak gini, wah nanti akan ngerasain rasanya seperti apa.
Kenapa? Karena kalau biasa MTB itu biasa kenceng. Nah, ya kan, biasa kecepatannya tuh bisa langsung drastis gitu. Cuman kalau di sini nggak bisa. Ini agak apa ya? Untuk adaptasi itu mungkin agak sedikit menyiksa dikit lah. Karena ini sepeda ini nggak bisa dipakai untuk jarak jauh. Dia hanya bisa dipakai untuk jalan perkotaan aja. Kalau jalannya kayak gini nih, contohnya nih, udah gerada geruduk nih. Nih, mau seri apapun, event yang termahal pun juga memang dia diperuntukkan untuk jalan-jalan yang memang city, kota, dan juga memang lebih halus ya. Oke. Nah, terus, nah remnya ini udah cakram dua-duanya, dan ini remnya ini pakem loh nih. Nah, dan Altus, kalau saya bilang untuk shifter Altus ini dari Shimano ini, dia tuh bukan kasta yang rendah kalau saya bilang ya, walaupun mungkin dia itu banyak disematin di sepeda-sepeda yang memang dia itu lebih ke arah 2-3 jutaan gitu. Cuman dia memang kalau saya bilang sistem shifternya dia cukup oke sih, sudah cukup bagus. Oke. Nah, kemudian oke, crank mungkin agak terlalu besar, bisa dilihat di bawah, cuman sudah cukup oke lah kalau untuk crank. Nah, satu hal lagi yang perlu jadi nilai positif atau nilai tambah buat sepeda ini terkait dengan harganya. Harganya saya dapetin itu murah banget, 2 jutaan. Cuman sekarang katanya udah ada yang 3 jutaan, mungkin karena lagi promo. Terus yang kedua, built-in quality-nya itu bagus. Las-lasannya itu bagus, cakep. Jadi nggak jelek sama sekali. Oke. Terus hal lainnya yang saya suka dari sepeda ini adalah mengenai kualitinya itu nggak main-main gitu loh. Kenapa? Karena secara harga dia murah, cuman dia itu nggak murahan gitu loh. Nah, ini sepedanya, nanti kita akan coba berhenti, kita akan coba review sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari sepeda ini langsung ya. Oke, sekarang kita sudah berhenti dan kita tadi udah ngerasain rasa berkendara, riding position, sama pengereman, sama shifternya juga. So far kalau sepeda ini saya bilang dengan harga 2 jutaan worth it banget untuk Anda beli. Cuman satu hal yang lagi yang perlu untuk jadi consider adalah jadi pertimbangan mengenai shifternya, dia itu mungkin perlu untuk di setting lagi lebih lanjut. Terus kemudian karena dia itu frame-nya itu rangkanya gede banget, nah ini agak mempengaruhi namanya kenyamanan berkendara ya teman-teman ya. Jadi kenyamanan berkendara itu mungkin agak sedikit berat, tapi ya wajar lah dengan harga seginian gitu. Tapi frame-nya saya akui ini kuat banget. Tuh, kuat banget. Nah, sama ada beberapa part lain yaitu crank yang mungkin dia itu agak gedean, dan ini cranknya ini crank besi, jadinya lumayan kencang berat maksudnya ya. Nah, terus saya nggak tahu, cuman untuk ring post seat ini dia itu kok kayaknya kurang bagus ya. Dia itu kadang-kadang bisa turun sendiri, ini udah dikencengin juga kadang-kadang turun sendiri, dan ini mungkin yang perlu untuk diganti, beberapa part yang perlu diganti. Sama nah ini lock depan, untuk lock ini kadang-kadang ini sering sering kurang kenceng, sering kendor sendiri nih locknya, dan ini mungkin yang perlu untuk dikonsider. Ini sebenarnya ada sih buat nyari gantinya. Sama ban, kalau kalian mau beli sepeda ini, bannya itu wajib Anda ganti deh, karena bannya ini jelek banget jujur. Ini untuk inner city ini cocok, tapi kalau misalnya jalan-jalan agak berlumut sih serem juga ya. Nah, ini ukuran ban ini udah ada semuanya. Tapi so far sepeda ini worth it nggak untuk dibeli? Saya sih bilang worth it, sangat-sangat worth it ya. Jadi bolehlah kalau misalnya kalian beli sepeda yang memang budgetnya di antara 2-3 jutaan. Ini saingannya adalah Pacific Norris. Jadi kalau Pacific Norris cuman
Dia itu bedanya adalah di ukuran ban. Kalau nggak salah Pacific Norris itu 16 sampai 18 inch ya. Karena saya belum pernah nyobain. Itu sekitar itu, dan bannya lebih kecil, tapi lebih simpel kalau dibawa naik kereta. Cuman ya itu, semakin kecil ban Anda harus pertimbangin. Semakin kecil ban Anda harus semakin, untuk ngayuhnya mungkin agak lebih lama. Itu maksudnya lebih makan effort atau makan tenaga. Oke. Hal-hal yang lain saya yang suka dari sepeda ini adalah sepeda budget tapi murah banget ya. Kualitinya bagus, built-in kualitinya, dan dia itu nggak main-main United untuk beli sepeda ini. Makanya sepeda ini itu larisnya kayak kacang di pasaran ya. Norris itu langsung kena embat nih sama sepeda ini. Oke, terima kasih atas reviewnya. Jangan lupa subscribe, komen. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan ke dalam komentar ya. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat selalu.